Boleh mohon cakupnya Bapak Ibu? Belum. Di Pulau Lombok ada Gili Trawangan. Di Pulau Sumbawa ada hiu paus dan gili papan. Pak Direktur hebat sudah hadir di hadapan. Inilah kami NTB yang penuh harapan. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan saya beberapa Bu Moderator singkat saja. Yang pertama, karena ini harus saya sampaikan pertanyaan dari RSUD dan juga Pak Kabidesmas. Yang pertama terkait dengan pola asuh tadi yang sudah disampaikan tadi, mohon izin Pak Direktur. Jadi kita sebelum pernikahan itu sudah ada konseling pranikah ya dalam kelas Jatim. Namun dalam aplikasinya selama ini itu masih kurang maksimal untuk dilaksanakan. Mumpung di sini juga ada dari Kementerian Agama Provinsi NTB. Mohon izin nanti mungkin agar dapat menjadi rencana tindak lanjut kita agar kelas Jatim itu bisa kembali diaktifkan sesuai dengan standar kelas Jatim yang sesungguhnya. Dan kemudian yang kedua itu bisa dimasukkan terkait dengan konseling jiwa Pak Direktur. Karena selama ini dari hasil pemantauan kami, kelas Jatim yang dilakukan tersebut terpisah memang ya dari KUA sendiri, kemudian dari kesehatan sendiri di puskesmas, namun tidak komprehensif dan belum memasukkan item terkait dengan kejiwaannya. Bagaimana persiapan? Apalagi mohon izin Pak Direktur, kadang ada juga calon orang tua yang dia terlibat nafsa dalam tanda kutip. Itu sudah ketahuan ya seperti itu sebenarnya. Nah, bagaimana kedepannya kelas Jatim ini bisa kembali untuk diaktifkan sesuai dengan standarnya dan mohon juga nanti memasukkan terkait dengan kejiwaan. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah tadi Pak Direktur sempat bercerita terkait dengan ODGJ ya Pak. ODGJ yang istilahnya ada 3 item ODGJ yang paling berat itu adalah ODGJ yang bisa pulang kemudian dia tidak mampu dirawat karena ODGJ-nya lebih banyak. Nah, kami di Kabupaten Sumbawa banyak sekali yang seperti itu Pak. Jadi dalam satu keluarga itu entah ini juga belum ada yang melakukan penelitian ya Pak di Kabupaten Sumbawa. Jadi dalam satu keluarga 4-5 ODGJ-nya 4, yang tidak ODGJ 1. Kemudian sisanya untuk merawat yang 4 ini susah. Kami sudah sempat berkoordinasi juga dengan bagian Kesra di Kabupaten Sumbawa, kemudian juga di Dinas Sosial. Nah, karena wilayah kami juga yang sangat besar, lumayan banyak juga ODGJ tersebut Pak Direktur, sehingga kesulitan untuk mengalokasikan dana. Mau diapakan? Karena kami juga belum punya rumah singgah, belum punya juga shelter ODGJ. Jadi kenapa di kabupaten kami masih banyak ODGJ yang luntang-lantung Pak? Mungkin beda dengan kabupaten sebelah ya, Kabupaten Sumbawa Barat yang luar biasa, shelternya sudah ada. Kita jalan aja sudah nggak ada sama sekali. Kalau di Kabupaten Sumbawa kita masih sangat banyak Pak. Karena begitu minta dijemput, kayak misalnya contoh kemarin di Kabupaten Sumbawa Barat, dia berada di kabupaten lain, dijemput, kita mau memulangkannya susah Pak. Karena memulangkan ke satu desa, contohnya Batu Rotok yang dia itu harus menggunakan kendaraan yang double gardan, misalnya seperti itu, harus menyewa sampai 7 juta, 8 juta untuk mengembalikan ke sana, menjadi sangat susah. Nah sebenarnya bagaimana negara idealnya harus hadir dalam hal ini Pak? Kemana harus Pak Direktur kita harus meneruskan hal ini? Karena ini masih banyak dan kami pastikan ini makin berlanjut makin banyak seperti itu. Kemudian terakhir yang ketiga Pak Direktur, terkait dengan ODGJ dan NABZA ini juga. Jadi kita ketahui kalau misalnya kami di Kabupaten Sumbawa ini daerahnya daerah pulau iya, daerah di laut iya, gunung juga iya Pak. Jadi demografi kami itu sangat sulit topografinya, jauh-jauh wilayahnya besar, jangkauannya juga sangat susah. Untuk merujuk ODGJ atau yang misalnya dengan kasus NABZA ini ke kabupaten ini kan tidak ada biaya Pak, kan tidak dibiayai rujukannya, jadi harus merujuk mandiri seperti itu kan ke kabupaten. Sementara dari satu tempat ke tempat yang lain kami sampai dengan 140 kilo seperti itu dengan medan yang sangat jauh. Nah otomatis kita mohon keluarga. Nah keluarga juga kadang terbatas seperti itu Pak. Nah selama ini kami mohon bantuan ke pemerintah desa untuk membantu mengalokasikan terkait dengan rujukannya, baik itu ke kabupaten ataupun ke FSJ. Nah selama ini dari 165 desa dan kelurahan tersebut, desa terutama sampai 97 masih belum mau untuk mengalokasikan semua Pak, karena menurut desa itu belum diatur. Nah jadi kalau
istilahnya seperti ini mengatakan Pemdes. Kalau DPMD sudah ada surat edaran dari atas, kami akan alokasikan. Meskipun itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, apakah nanti bisa dibantu Pak Direktur sekiranya DPMD nanti Kemendes bisa menjadikan ini juga skala prioritas, karena SPM kita adalah ODGJ yang mendapatkan pelayanan terstandar. Nah, terstandarnya itu kalau memang harus dirujuk ya sebenarnya harus dirujuk, tapi terpaksa tidak dirujuk karena keterbatasan dan segala macam. Karena desa juga punya prioritas yang masih lebih banyak. Seperti itu mungkin Pak Direktur, Bu Moderator, Bu Ainam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabit. Perbuk. Jadi memang benar-benar dipakai kesempatan ini lihat kelihatannya banyak sekali yang sudah WA saya Pak Direktur, mereka ini. Jadi tapi karena Pak Kabit kali ya. kita buka teknik berikutnya nanti ya Pak Direktur, karena sudah 5 dan Muhammad Arab sudah ini Bu Dokter sudah mulai tanya saya itu ada Iya. baik ada 5 penanya yang sudah